akan bahas tentang 6 cara supaya kamu itu bisa menjadi prioritas seseorang. Apalagi ketika kamu itu menyukai dia, kamu menginginkan dia itu menjadi milik kamu sepenuhnya. Tentunya kamu menginginkan bahwa diri kamu itu dijadikan sebuah prioritas oleh seseorang yang kamu sukai. Nah, daripada diri kamu itu hanya dijadikan sebuah pilihan sama dia, lebih baik kan dijadikan sebuah prioritas. Lalu gimana sih caranya supaya kamu itu bisa dijadikan prioritas sama gebetan kamu? Pernah nggak sih kamu itu merasakan bahwa diri kamu itu tidak dijadikan prioritas oleh seseorang? Nah, perlu banget nih kamu itu melakukan hal ini, melakukan cara yang saya katakan kali ini ketika kamu itu ingin dijadikan sebuah prioritas sama dia. Mendapatkan sebuah perhatian penuh dari seseorang yang kamu cintai tentunya itu adalah idaman bagi setiap pasangan. Nah, lalu menjadi sebuah prioritas di dalam hubungan itu juga salah satu idaman banget buat semua orang. Apalagi ketika kamu itu bertekad menjadi pasangan yang seumur hidup, menjadi pasangan yang selalu ingin bersama dia, pastinya kamu sangat ingin banget dijadikan sebuah prioritas. Bahkan orang yang selalu ingin dijadikan prioritas selalu menggunakan cara apapun supaya dia itu bisa menjadi seseorang yang utama di hati pasangannya. Lalu kira-kira cara apa saja sih yang bisa membuat seseorang itu dijadikan sebuah prioritas? Dan gimana sih caranya? Yang pertama adalah buatlah batasan. Ketika kamu selalu bersama dia, ketika kamu itu selalu menuruti semua apa yang diinginkannya, semua hal yang diinginkannya kamu itu selalu menurutinya. Nah, di sini kamu akan menciptakan hubungan satu sisi, di mana dia itu akan berpikir bahwa dia itu bisa memanfaatkan kamu. Jika kamu itu ingin dihargai sebagai pasangan yang setara, maka dari situ gak ada salahnya kamu itu membuat dia lebih berusaha sedikit. Kamu jangan menurunkan minat kamu sendiri, bahkan kamu itu rela melakukan apapun demi dia, dan dia itu sampai tidak memberikan timbal balik yang sama ke kamu. Nah, itu adalah hal yang salah banget. Nantinya si dia itu akan berpikir bahwa kamu itu sangat mencintai dia. Di sini dia tidak pernah berjuang, tidak pernah berkorban apapun. Alhasil dia itu akan memanfaatkan kamu, akan memanfaatkan kebaikan kamu. Sehingga yang timbul itu bukannya kamu dijadikan prioritas, bukannya dia itu tambah memiliki cinta yang besar ke kamu, enggak. Tetapi dia itu akan berpikir bahwa kamu itu adalah satu-satunya orang yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi semua keinginannya. Yang kedua adalah jangan menerima panggilan atau SMS di malam hari. Ketika dia itu membutuhkan akses tanpa batas, pastinya di sini dia itu bisa berpikir lebih jauh lagi. Dia itu tidak akan pernah menghubungi kamu di malam hari atau mengambil waktu-waktu istirahat kamu. Pastinya ketika kamu ingin dijadikan sebuah prioritas, tentunya kamu itu harus mahal dong. Harusnya kamu itu tidak memberikan semuanya secara instan. Apalagi lewat chat atau telepon malam hari, itu adalah hal yang sangat gak etis banget. Karena pada dasarnya di malam hari itu harusnya adalah tempat kamu buat istirahat, bukan tempat dia itu untuk mengganggu kamu. Ketika dia itu memang benar-benar membutuhkan akses chat sama kamu atau ingin mempunyai obrolan sama kamu, nah tentunya dia itu pasti akan menemui kamu secara langsung, karena dia itu juga tidak ingin mengganggu waktu istirahat kamu. Nah, ketika kamu itu sangat mahal banget sama waktu kamu itu sangat memperhitungkan waktu di mana kamu harus bersama dia, harus chat sama dia, atau bahkan ketemu sama dia, pastinya dia itu juga akan berpikir lebih ke kamu, pasti akan berpikir lebih baik ke kamu. Nah, ketika dia itu ingin bertemu sama kamu dan kamu itu ngobrolnya lewat secara langsung, pastinya di sini akan menjadi waktu yang sangat lebih berkualitas daripada harus chatting atau telepon di tengah malam. Yang ketiga adalah ajak dia untuk kencan di luar. Nah, di sini ini akan menimbulkan suatu hubungan yang lebih nyata lagi. Daripada kalian itu harus nongkrong di rumah atau kalian itu bertemu di rumah saja, lebih baik kamu itu memulai kencan di luar, bukan cuma di rumah saja. Kalau kamu itu kencannya cuma di rumah saja, itu berarti menandakan bahwa dia itu malas sama kamu, dia itu malas sama aktivitas kencan, bahkan hubungan kalian. Tetapi ketika dia itu mengajak kamu kencan di luar, keliling, jalan-jalan ke kota, atau bahkan kalian itu keliling mall, nah di situ berarti dia itu tipe orang yang nggak malas sama kamu. Dia itu menghargai hubungannya. Buatlah dia itu mengerti bahwa waktu kamu itu berharga dan waktu dia itu juga sangat penting. Nah, maka dari itu kalian harus pintar-pintar nih dalam membagi waktu kencan. Kalau kencan kalian cuma di rumah saja, nongkrong, itu akan membuat suasana hubungan kalian itu akan semakin membosankan. Yang keempat adalah jangan langsung menanggapi teks pesan dia nih. Emang sih, ini adalah hal yang sulit banget karena pada dasarnya kita itu di zaman sekarang pastinya kita selalu menggenggam HP kan. Pasti kita itu selalu menggunakan HP itu untuk hal-hal banyak.
entah itu untuk kerja, entah itu untuk ngabari teman, chatting, ngabari keluarga, dan lain sebagainya. Nah, di sini ketika dia itu chatting kamu, pastinya kamu itu sulit banget kalau nggak cepet-cepet bales chat dia. Kayak rasanya tuh gatel banget ke tangan kalian tuh. Nah, tetapi hal baiknya itu kalian tuh jangan terlalu cepat membalas chat dari dia. Karena apa? Karena pada dasarnya kalau kita itu terlalu fast respon, kita itu terlalu seperti ambisi buat balas chat dia itu semakin gak bisa menghargai kita. Biasanya dia itu berpikir bahwa kamu itu terlalu mengejar dia, atau bahkan dia itu berpikir kalau kamu itu tidak ada tantangannya sama sekali. Biasanya pasangan itu lebih suka atau lebih rindu ketika kalian itu tidak memiliki banyak waktu untuk dia, lebih cuek dan lain sebagainya. Tetapi kalau kamu itu terlalu fast respon, itu juga menimbulkan efek yang tidak baik di dalam suatu hubungan. Yang kelima adalah jangan terlalu berlebihan. Jangan pernah kamu itu selalu ada buat dia. Tidak apa jika sesekali kamu itu tidak mengangkat telepon dari dia, karena kamu itu bisa menjadikan dia itu sebagai pilihan di dalam hidupmu. Kalau dia itu berharga boleh, tetapi di sini yang nggak boleh itu kamu selalu ada buat dia, kamu menyerahkan semua waktumu buat dia, hidupmu buat dia. Nah, itu nggak baik banget. Di sini kamu itu jangan dengan sukarela memberikan waktumu tanpa ada timbal balik dari dia. Nah, itu adalah hal yang sangat gak baik banget buat kamu, karena di lain sisi kamu juga membuang waktu kamu, tetapi di sisi lain dia itu juga tidak bisa terlalu menghargai waktu kamu. Biasanya orang yang selalu ada, orang yang selalu memberikan waktunya itu akan diremehkan sama pasangannya. Beda lagi sama seseorang yang bisa meminimalisir waktunya untuk si pasangannya tersebut. Tetapi di sini nggak apa-apa banget sih buat kamu itu selalu ada, asalkan itu bukan gebetan kamu, asalkan kamu itu sudah memiliki hubungan serius sama dia. Karena pada dasarnya ketika kalian itu sudah memiliki hubungannya serius, hubungan yang mau kamu bawa sampai nantinya, pastinya di sini dituntut buat kalian itu saling ada, saling memenuhi kebutuhan antara satu sama lain. Pastinya itu sangat perlu. Tetapi ketika kamu masih jadi gebetan dan kamu itu perlu banget buat dijadiin, dan kamu itu perlu banget dijadikan sebuah prioritas sama dia, di sini dilarang banget buat kamu itu menyerahkan semua waktumu ke dia. Yang keenam adalah jangan ceritakan semuanya secara langsung. Walaupun kamu itu sudah deket, kamu itu sudah deketnya cukup lama, tetapi di sini kamu jangan pernah menceritakan semuanya kepada dia. Entah itu tentang keluarga kamu, entah itu tentang pertemanan kamu, hidup kamu, atau gaya hidup kamu nih. Di sini dilarang banget buat kamu itu cerita semuanya. Di sini cukup kamu itu cerita sekadarnya supaya dia itu juga tidak kehilangan ketertarikannya kepada kamu. Karena pada dasarnya ketika kamu itu terlalu cerita banyak, kamu terlalu memberitahu tentang semua kehidupan kamu, di sini dia itu sudah tidak memiliki penasaran lagi sama kamu, sudah tidak itu tertarik lagi sama kamu. Nah, maka dari itu kamu dilarang banget buat cerita keseluruhan tentang hidup kamu. Cerita boleh untuk membuat suatu topik, tetapi tidak sampai ke akar-akarnya. Oke guys, itulah 6 cara untuk dijadikan prioritas oleh seseorang. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video saya selanjutnya dan bye-bye.